Saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan di tengah pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya akan mengawalinya dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang cukur rambut. Ia memiliki istri yang sedang sakit keras. Banyak hal telah dilakukannya supaya istrinya bisa sembuh dari penyakitnya. Segala macam dokter sudah didatangi, namun tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan sakit sang istri. Akhirnya ia coba mendatangi seorang tabib demi kesembuhan istrinya. Tabib ini terkenal karena ia bisa menyembuhkan segala penyakit. Sayangnya syarat-syarat yang diberikan terkesan aneh. Ketika mereka konsultasi perihal penyakit sang istri, tabib itu memberikan 3 syarat, yaitu sehelai kumis dari seorang guru, sehelai janggut dari seorang ayah, dan juga sehelai rambut dari seorang pendeta. Ketiga syarat ini harus dipenuhi dan diberikan kepada sang tabib esok malam sebelum jam 12. Lalu pria itu pun mulai mencari ke sekolah-sekolah, mencari seorang guru yang bisa dimintakan sehelai kumisnya. Kemudian bertemulah ia dengan seorang guru yang brewok. Ia sangat bingung bagaimana caranya mendapatkan sehelai kumis guru tersebut. Dalam keadaan menyerah, ia memberanikan diri bertanya kepada guru brewokan tersebut. "Pak, boleh nggak ya saya meminta sehelai kumis Bapak? Sehelai saja, Pak." Ternyata dengan mudahnya guru itu memberikan sehelai kumisnya. Setelah selesai dengan syarat pertama, pria ini mencari sehelai janggut seorang ayah yang bisa menyembuhkan istrinya. Lalu terlihatlah seorang ayah brewokan yang sedang menggadek anaknya ke dalam kendaraan mereka. Setelah didekati, ternyata ayah yang brewokan tersebut adalah guru yang sama yang tadi telah memberikan sehelai kumisnya. Ia pun meminta langsung sehelai janggut dan lalu diberikan. Hari pun mulai malam. Dalam waktunya yang semakin menipis, pria ini langsung mendatangi sebuah gereja dan mencari pendeta yang melayani di sana. Saat ia temui pendetanya, ternyata orang itu adalah orang yang sama. Seorang guru agama, seorang ayah, dan ternyata ia juga adalah seorang pendeta. Lantas, langsung dimintanyalah sehelai rambutnya dan diberikan syaratnya ketiga. Setelah itu, ia langsung berjalan ke tempat tabib yang aneh tadi. Saat masih di jalan, tiba-tiba ada angin yang berhembus dan membuat ketiga syarat itu hilang dari kantongnya. Pria itu pun langsung menangis sekencang-kencangnya dan berteriak, "Kalau begini, bagaimana istriku bisa sembuh?" Di saat tertekan, biasanya pria ini kembali ke tempat cukur rambut, dan baginya, mencukur rambut orang lain akan melegakan perasaannya, akan melegakan stresnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sisa 1 jam lagi sebelum batas waktu yang diberikan oleh sang tabib. Dalam keadaannya yang hampir putus asa dan merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diusahakannya, datanglah seorang bapak-bapak brewokan ke tempat cukur milik pria tersebut. Bapak-bapak brewokan ini minta untuk dicukur rambut, jenggot, dan kumisnya. Dan pria ini kemudian berpikir, "Oh iya, bapak ini kan yang saya temui tadi siang, seorang guru, seorang ayah, dan juga seorang pendeta. Kalau saja aku mencukur kumis, janggut, dan rambutnya, maka persyaratan untuk kesembuhan istriku menjadi penuh." Setelah selesai mencukur bapak-bapak brewokan tadi, pria tersebut langsung meluncur ke tempat tabib aneh, membawa persyaratan yang diperlukan tepat sebelum jam 12 malam. Dan kemudian sembuhlah istrinya. Dari ilustrasi ini kita dapat lihat bagaimana sebuah solusi jalan keluar itu bisa datang di saat diri merasa
ingin menyerah, di saat diri merasa hampir putus asa, dan di last minute, di menit-menit akhir. Begitu juga dengan pertolongan Allah. Dalam beberapa kesempatan, kadang Allah memang seakan membiarkan seseorang bertindak sampai habis tenaga lebih dulu. Kadang juga terjadi Allah menunjukkan pertolongannya di saat kita mengira bahwa semuanya sudah game over, sudah the end, sudah selesai. Namun Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kekuatan dari Tuhan akan menjadi nyata ketika kita tetap berusaha dan melakukan. Tapi, kalau kita terus merasa lelah atau mau memilih untuk menyerah, maka kekuatan yang sudah Tuhan persiapkan akan menjadi tersia-siakan. Ingatlah bahwa Tuhan menambahkan semangat bagi setiap kita yang merasa tidak berdaya. Dan saat kita tahu diri kita sudah tidak berdaya, lalu berserah pada Allah, disitulah semangat daripadanya akan memenuhi diri kita. Saudara-saudara, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan menyerah. Tetaplah berusaha dan tetaplah melakukan yang semaksimal kita bisa. Dan jangan lupa untuk berserah sama kekuatan dan semangat dari Tuhan. Kalau kata orang, do your best and let God do the rest. Ketika kita sedang bergumul dengan studi atau skripsi, dalam pekerjaan atau usaha perekonomian kita, dalam pergumulan di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan pelayanan, ataupun lingkungan persahabatan lainnya, teruslah kerjakan, tetaplah upayakan. Janganlah menyerah dan berusahalah berserah, hingga rancangan indah Tuhan perlahan semakin terwujudkan. Kiranya Tuhan senantiasa mampukan kita dalam menjalani setiap proses pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Dan ingatlah bahwa kekuatan dan semangat dari Tuhan senantiasa Ia berikan. Sekalipun kita sedang lelah, kita sedang merasa tidak berdaya atau nyaris putus asa. Amin.